Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga, spesial di edisi Rise and Talk. Oke, dan kali ini saya mau ngobrol tentang ibu rumah tangga, profesi sebagai ibu rumah tangga. Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu nih, siapa yang masih malu-malu waktu ditanya atau kenalan sama orang baru tentunya ya, Mbak, kerja di mana? Atau Bu, kerja di mana? Terus kita yang masih ragu-ragu sambil malu-malu jawab, saya cuma ibu rumah tangga. Oke, saya mau cerita dulu ya bahwa dari hasil apa yang aku lagi renung-renungkan beberapa hari ini, disadari atau tidak, atau pura-pura nggak sadar juga boleh, bahwa ibu rumah tangga atau let's say katakan sebagai profesi ibu rumah tangga itu adalah sebuah anugerah, teman-teman, yang mana faktanya tidak semua wanita bisa mengalaminya. Kenapa? Sekali lagi gue nanya, coba kita lihat sekeliling kita. Begitu banyak ibu-ibu yang notabene mereka harus bekerja. Let's say mereka memang single parent, atau karena faktor keuangan, atau karena tanggung jawab sebuah panggilan hidupnya untuk dia berkarir, dia nggak bisa tinggalin. So, dia harus bekerja dan meninggalkan anak-anak mereka kepada saudara atau mungkin kepada asisten rumah tangga mereka di rumah. Tapi aku percaya banget bahwa karena aku mengalami ya sebagai wanita, tidak ada seorang ibu yang tidak ingin ngopeni anak mereka sendiri atau merawat anak mereka sendiri. Kurasa untuk ibu-ibu secara umum ya, mereka pingin banget untuk bangun pagi, ngerawat anak, siapin makan, ajak bermain, dan lain sebagainya. Ya, ternyata dari apa yang gue omongin sekarang, gak semua wanita ya bisa merasakan atau mengalami atau dipercaya menjadi ibu rumah tangga. Apakah ini artinya bahwa wanita yang bekerja berarti mereka nggak bertanggung jawab? Nggak juga. Kita lagi nggak ngomongin itu. Karena memang hidup adalah sebuah pilihan. Apa yang dialami setiap wanita itu berbeda-beda. So, aku di sini akan berbicara tentang ibu rumah tangga. Seorang wanita, karena ini yang gue alami gitu, yang masih malu-malu untuk ngomong ke orang bahwa mereka adalah ibu rumah tangga, atau diawali dengan kata cuma, saya cuma ibu rumah tangga. Oke, saya mau cerita ya. Jadi pengalaman saya dulu, saya itu dari kecil sudah terbiasa seneng kerja, kegiatan saya banyak banget. So dari SMP saya udah mulai cari duit kecil-kecilan, jadi MC, kemudian nyanyi, apa aja saya suka lakukan, dan rasanya seneng gitu kalau misal saya bisa beli baju, aksesoris, atau nabung pakai uang sendiri, kayaknya bangga gitu. Nah, itu keterusan sampai saya SMA, sampai saya kuliah pun saya kerja pagi sampai sore, sore sampai malam kuliah. Dan itu gila banget. Yang paling berat ya waktu zaman kuliah itu ya, karena pagi sampai sore mesti kerja, sore sampai malam kuliah, belum bikin tugas, belum paginya lagi nyiapin kerjaan dan lain sebagainya. Ya itulah lika-liku yang gue alami waktu itu. But I'm happy, gue seneng gitu. Sampai suatu ketika ketika kondisi keuangan
papa mama saya mengalami drop, saya bersyukurnya adalah saya sudah terbiasa untuk mandiri. Dan tanpa diminta, saya mengambil bagian untuk support keuangan di keluarga. Dan ternyata kondisi semakin drop, saya pun mengambil alih bagian yang jauh lebih besar. But once again, saya sangat bersyukur. Dan saya sempat kepikiran, oh ternyata mungkin Tuhan sudah siapkan dari saya kecil ini untuk suka, senang kerja, senang cari duit gitu. Nah, sampai akhirnya saya bekerja, saya selesai sekolah, kuliah, lalu saya bekerja, dan akhirnya saya menikah. Begitu saya menikah, waktu itu saya di Jakarta dan suami saya di Jogja. Dan karena kondisi waktu itu adalah gaji saya jauh lebih besar daripada suami, saya mikirnya bahwa nggak apa-apa lah, nanti juga suami ikut saya ke Jakarta gitu. Tapi ketika akhirnya saya hamil muda dan kondisi badan sangat drop waktu itu, ditambah dengan pergumulan, mudah-mudahan paham ya, kalau cewek udah biasa mandiri, udah biasa punya duit banyak, tiba-tiba harus resign gitu. Itu adalah pergumulan yang sangat berat banget buat saya waktu itu. Singkat cerita, akhirnya saya pindah ke Jogja, ikut dengan suami. Awal-awalnya sih enggak, atau belum berasa ya, karena saya masih punya uang di tabungan cukup banyak. Nah, akhirnya keambil untuk ini itu yang namanya ibu rumah tangga, dan hidup berumah tangga banyak banget, dan ada aja pengeluarannya. Sampailah di titik tabungan saya habis, teman-teman. Nah, waktu saya tabungan habis, saya ingat banget waktu pertama kali saya sadar bahwa ini gue harus minta duit suami. Di situ gue nangis, tapi nggak di depan suami ya. Di situ gue nangis, dan waktu itu gue belum paham. Tapi sekarang gue mengerti bahwa disitulah awal mula Tuhan ingin memproses ego saya. Egonya lagi dikorek-korek, mau dibenerin, dan juga belajar tentang kerendahan hati sebagai seorang istri. Sangat tidak mudah, sangat berat, dan sangat menyakitkan buat saya waktu itu ya. Apalagi saya punya karakter kolerik, melankolis, jadi udah biasa leading kerjaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya menikah, dan saya harus ada di posisi under suami yang tadinya mungkin secara finansial saya jauh berlipat-lipat kali ganda dari suami. So, ketika sekarang ini saya ngelihat ada saudara ataupun orang-orang yang mungkin mereka entah itu terpaksa karena permintaan suami untuk berhenti bekerja, untuk ngurusin anak, ataupun memang kesadaran diri, ataukah karena faktor lain. Akhirnya sekarang, oleh karena proses yang dahulu kala itu, membuat saya untuk nggak ngejudge orang. Karena apa? Karena memang itu sangat berat sekali. Saya pun berada pada posisi saya nyaman dan percaya diri untuk bilang bahwa saya ibu rumah tangga. Waktu itu saya juga perbaruin KTP dan ngomong bahwa saya seorang ibu rumah tangga. Itu butuh bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun. Kira-kira mungkin dari saya pindah Jakarta, Jogja ke kota yang sekarang ada kali hampir 7 tahun lebih.
Bayangin, untuk membuat seorang wanita seperti saya benar-benar nyaman di posisi ibu rumah tangga, kerja, ngurus suami, ngurus anak, ngurus cucian, ngurus masakan, ngurus pembantu dan lain-lain, ngurus atap bocor, butuh waktu yang cukup panjang. Dan tahukah teman-teman bahwa dibalik dari label ibu rumah tangga itu, dia butuh dijaga loh kewarasannya. Betapa tidak loh teman-teman Rise and Talk. Ibu itu dari pagi dia harus ngurus ke anaknya, ngurus makanan apa yang akan dimasak hari itu. Dia juga mesti ngurus keuangan, dia mesti ngurus juga keluarga besar. Di Indonesia pernikahan itu kan antara keluarga suami dan istri juga ikut dikawinkan, terus ngurus kerjaan suami juga ketika suami overload, terus juga masih belum ngurus lala lili dan lain sebagainya. Bahkan ketika mungkin pagar catnya udah mulai luntur, ataupun misalkan jemuran tiba-tiba lepas besinya atau apanya dan gak ada orang waktu itu, dia akan dengan sigap untuk benerin itu sendiri gitu, meskipun gak sesempurna dengan memanggil tukang. Dan tahukah teman-teman bahwa potensi seorang ibu rumah tangga untuk badannya jauh lebih gampang pegel-pegel itu lebih berasa. Ini ya, gue punya tangan nih. Ini udah hampir sebulan, 2 bulanan, dia entah kenapa dia nggak bisa untuk gini. Kalau tangan ini kan bisa kan gini kan. Nah ini nggak bisa, ini gini. Saya nggak tahu apakah ini dari waktu ngulek atau apa gitu. Cuman ya itu tadi, bukannya kenapa, tapi karena memang karena padatnya anak-anak mesti les, suami, meeting ini itu, belum sempat ke dokter. Nih, ini sakit banget ini, ada jempol yang nggak bisa digerak-gerakin, nggak bisa diginiin. Belum lagi pinggang ya kan, karena dia terbiasa masak sambil berdiri gitu dan lain sebagainya. Wow. Dari sini saya terpanggil untuk sharing betapa powerfulnya profesi sebagai ibu rumah tangga, yang mungkin oleh some people pasti dianggap miring gitu, karena ya lu cuma ngabisin uang suami gitu, atau lu nggak bisa kerja, lu cuma di rumah aja. Di rumah aja, hello, di rumah aja pun pekerjaan itu nggak ada selesainya. Saya mau bilang sama teman-teman Rise and Shine, spesial buat teman-teman Anda adalah seorang wanita. Kalau sekarang Anda ada di posisi seperti saya, yang pertama adalah belajar untuk mensyukuri apa yang kalian terima sekarang ini. Kalian punya suami, kalian punya anak, kalian punya keluarga yang sekarang ada di masa depan, mereka ada di tangan kalian itu loh, para wanita-wanita ibu rumah tangga yang katanya cuma ibu rumah tangga. Kita nggak pernah tahu loh bahwa mungkin Tuhan tempatkan kita di posisi sekarang di depan anak kita langsung karena Tuhan punya rencana yang besar. Karena hanya dari tangan kita lah anak-anak yang dititipkan Tuhan itu nantinya bisa melejit, bisa menjadi seseorang, they can be somebody sesuai dengan yang Tuhan mau atau sedang rancangkan buat mereka. Mungkin calon anak kalian, anakmu, Bu, Mbak adalah calon menteri untuk
berapa puluh tahun lagi, atau dia akan ditempatkan pada sebuah posisi penting untuk negara ini, dan dia perlu sosok wanita seperti kamu, sosok wanita seperti saya, yang mana anak ini nantinya baru bisa berhasil. Kalau misalkan mungkin dia dirawat sama asisten rumah tangga aja, mungkin nggak akan seperti yang nantinya dia akan jadi. So, aku mau bilang buat kalian ibu-ibu rumah tangga, dari manapun background kalian, apakah kalian dari level yang sangat tinggi sekali karirnya waktu itu, atau memang kalian punya kesadaran secara pribadi untuk menjadi seorang wanita ibu rumah tangga, apapun latar belakangnya, it's okay. Enjoy it. Syukuri profesi sebagai ibu rumah tangga. Dan mulai untuk lebih mantap lagi waktu kenalan sama orang. Kegiatannya apa? Oh, saya ngurusin rumah, anak, dan suami. Dan waktu kita bersyukur, ada anugerah yang luar biasa, yang berlipat-lipat kali ganda Tuhan limpahkan buat kita dan keluarga inti kita. Karena rancangan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita dan anak-anak kita, keturunan kita, adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi bumi ini. Saya Monica Sinagara, God bless you. Bye-bye.